Berawal dari kebutuhan para pengusaha untuk bersatu dalam wadah organisasi yang netral, maka pada November 1967 terbentuklah Kadin Jaya sebagai pelopor pembentukan Kadin Indonesia. Pada November 1968 diselenggarakan Munas untuk membentuk Kadin Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Ketua Umum Kadin yang pertama adalah Usman Ismail. Dalam perjalanannya, Kadin Indonesia telah banyak berperan memajukan dunia usaha baik di dalam dan di luar negeri. Pada tahun 1968, Kadin Indonesia memprakarsai terbentuknya Asian Chamber of Commerce and Industry atau Asian CCI. Pada 1973, pemerintah RI mengeluarkan Kepres nomor 49/1973 yang memberikan kepercayaan kepada Kadin Indonesia untuk membimbing dan membina kehidupan dunia usaha nasional. Dengan demikian, Kadin Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai koordinator, konsultasi dan penasehat bagi kadin-kadin daerah dan asosiasi, tetapi berkewajiban pula untuk bertindak sebagai lembaga representasi bagi dunia usaha nasional, baik terhadap pemerintah maupun di luar negeri. Pada Munas kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/1987 tentang Kadin, Insinyur Abu Rizal Bakri terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia untuk masa bakti 1994 hingga 1999. Pada Munas ketiga, beliau pun terpilih kembali untuk masa bakti 1999 hingga 2004. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Kadin Indonesia telah mencatat berbagai prestasi. Kegiatan Kadin dalam mengemban tugasnya mengembangkan perekonomian Indonesia terbagi dalam peran sebagai mitra pemerintah dan masyarakat, melayani dunia usaha, hubungan internasional, keorganisasian Kadin, dan kegiatan lainnya. Peran Kadin dalam kegiatan ekonomi nasional tahun 1999 membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPEN sebagai upaya membangkitkan iklim usaha di Indonesia setelah diterpa krisis ekonomi yang hebat. Penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan publik atau berhubungan dengan pemerintah merupakan usaha Kadin untuk mencari solusi, menyatukan visi, dan meningkatkan kinerja seluruh pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam rangka hubungan dengan pemerintah dan masyarakat, Kadin turut membentuk Good Corporate Governance atau GCG. Tahun 2001, Kadin membentuk Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah yang melakukan pemantauan secara khusus terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu hasil kerja 10 tahun terakhir yang membanggakan adalah terwujudnya pembangunan gedung Menara Kadin. Penugasan perwujudan keberadaan gedung ini diemban oleh PT Wisma Kadin yang didirikan pada tanggal 4 Juni 1996. Dengan segenap kerja keras dan dedikasi, Menara Kadin akhirnya diresmikan pada tanggal 22 Juni 1997 dan berfungsi sebagai pusat kegiatan. Dalam upaya pelayanan anggota dan dunia usaha serta kegiatan dalam negeri, Kadin mengaktifkan kembali media buletin Kadin dan media interaktif Kadinet sebagai media penyebar luasan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dalam dan luar negeri. Dalam kegiatan industri, Kadin turut mendorong kegiatan industri baik skala besar maupun usaha kecil menengah. Tahun 2000 terjadi kerjasama program kemitraan terpadu Kadin Indonesia dengan PT Bank Mandiri untuk memperkuat modal usaha UKM di seluruh Indonesia. Globalisasi perdagangan dunia melalui AFTA patut menjadi perhatian khusus bagi pengusaha domestik.
Kadin juga berperan aktif dalam menyelenggarakan konferensi dan pameran yang bersifat lokal maupun internasional untuk meningkatkan pertumbuhan dunia bisnis. Beberapa di antaranya adalah Trans-Asian 2002 Exhibition and Conference, Indonesian International Telecommunication, Media and Information Technology and Exhibition Conference, Indonesian International Oil, Gas and Energy Conference and Exhibition yang dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 8 Juli 2003 di Jakarta. Dalam rangka hubungan internasional, Kadin menyelenggarakan temu usaha skala besar. The 53rd Asian CCI Council Meeting 1996, Seminar Bisnis Kadin Indonesia dan Jepang 1997, Asian Europe Industrialist Roundtable Meeting 1997, 63rd CACCI 2001, Private Sector Meeting of the Second Summit of the G15 2001, dan kunjungan delegasi Kadin Indonesia. Kunjungan para kepala negara atau kepala pemerintah berupa jamuan makan dan business meeting merupakan agenda penting untuk menggali potensi kerjasama, perluasan hubungan bisnis, menjalin hubungan bilateral, dan membuka peluang investasi. Kadin juga mengangkat duta besar untuk negara-negara di kawasan Asia dan Eropa. Dalam keorganisasian, Kadin aktif memperjuangkan masalah ketenagakerjaan dan menyusun pencabutan Kepmen nomor 150 Men 2000 dan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan kinerja organisasi Kadin, melaksanakan Munas dan Musda secara periodik. Pada tahun 2003, Kadin Indonesia menyelenggarakan Munas khusus untuk perubahan dan penyempurnaan ADART. Hal ini dilakukan karena terjadinya kecenderungan perubahan dalam lingkungan strategis dunia usaha nasional, baik internal maupun eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami nyatakan bahwa gerakan moral membangkitkan kembali semangat membangun bangsa yang dicanangkan oleh Kadin Indonesia mewakili seluruh dunia usaha nasional secara resmi dimulai pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Agustus 1999 di Jakarta. Regenerasi adalah proses vital dalam kesinambungan kehidupan berbangsa. Koreksi pada pola kehidupan yang tidak sehat memerlukan beberapa generasi. Anak-anak penerus bangsa merupakan awal yang tepat dalam proses ini. Gerakan moral, bersih, transparan, profesional mulai dicanangkan Kadin untuk membangkitkan kembali semangat membangun bangsa. Setelah seminarnya diresmikan oleh Wakil Presiden Hamzah Has, pencanangan BTP diterapkan dalam program pelajar BTP pada SMUN di Jakarta. Kegiatan sosial berupa obrolan berbagi pengalaman seperti pada acara Life Skill, bekal hidup mandiri, dan proyek percontohan yang melibatkan kaum muda ditujukan untuk mendukung masa depan bangsa yang lebih baik. Segenap jajaran Kadin telah sepakat melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi Kadin secara komprehensif agar lebih dinamis, berdaya guna akomodatif sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam Munas keempat ini pun, Kadin berharap dapat memilih jajaran pengurus Kadin yang mampu mengakomodasikan kebutuhan seluruh anggotanya.